sedikit, baik kemudian kita mengerti yang banyak. Eh, maka teruslah mengejar kesempurnaan. Dari waktu ke waktu kita harus semakin menyempurnakan kualitas kita. Jadi jam terbang kita semakin tinggi, seharusnya kita menjadi semakin ikhlas, semakin menjadi expert, ya, expert itu ahli, menjadi semakin menikmati, menjadi semakin matang, ya. Uh, di antara nasihat para ulama, ya, misalkan At-Tibyan, ya, dalam kitab At-Tibyan, bagaimana kemudian agar seseorang itu bisa sempurna adabnya ketika pengadaban, ya. Eh, dia bisa mengawali selalu dalam 10 kondisi, ya. 10 kondisi. Ya, ada 10 kondisi. Jadi yang pertama adalah hendaknya seorang muadib itu dia menjaga kedua tangannya dari perkara yang sia-sia. Wabil khusus saat sedang membacakan Al-Quran. Jadi bagaimana kemudian murid tidak kedistrak dengan gerakan-gerakan tangan kita yang tidak perlu, ya. Dan tentu saja kita jangan sampai melakukan perkara-perkara yang juga mengganggu. Karena ketika murid melihat kita, tentunya dia akan juga melihat gerakan tangan kita, ya, dan itu juga akan mengganggu. Itulah kenapa seseorang itu hendaknya terbiasa pada pada lisannya, ya, pada pandangan matanya, gitu, ya. Ada sebagian guru kita yang kalau berbicara, ada sebagian guru-guru kita, maksudnya guru bukan guru sekolah adab, ada guru-guru kita di masa lalu yang kalau mereka berbicara itu kalimat-kalimatnya menggugah. Jadi dia tidak banyak bergerak, bahkan mungkin tidak bergerak, tapi lisannya menggugah jiwa murid-muridnya. Nah, tapi ada sebagian lagi yang memang untuk menggerakkan jiwa murid ketika berbicara dia harus menggerak-gerakkan tangan, gitu. Nah, itu semua adalah kesempurnaan. Jadi yang sempurna itu sebenarnya adalah seseorang itu berbicara tidak lagi menggerakkan tangannya, tapi kalimat-kalimatnya mengalir menggerakkan jiwa para murid-muridnya. Nah, itu butuh jam terbang, butuh latihan, butuh menikmati agama ini, gitu, ya. Yang kedua, eh, menjaga kedua mata dari mengalihkan pandangan tanpa adanya kepentingan. Artinya apa? Kalau kita memperhatikan murid-murid kita senang, ya, dan perhatian pandangan seorang guru kepada murid-muridnya itu juga akan memberikan motivasi, pertanda bahwa mereka diperhatikan. Perhatian dari seorang guru itu berkesan, ya, berkesan. Jadi seringlah pandangi murid-murid kita sambil mendoakan kepada mereka, ya, mudah-mudahan mereka menjadi pribadi-pribadi yang dimudahkan Allah, menjadi orang-orang yang solih, gitu, ya. Dan sebaliknya juga kalau kita melihat murid-murid kita kedistrak, ya, kedistrak, dia tidak memperhatikan kita, maka fokuslah untuk memperbaiki itu, ya. Saya masih melihat masih ada beberapa guru, ya, muadib yang membiarkan kelas itu dalam kondisi tidak tidak teratur keadaban dalam menuntut ilmu, ya. Murid-murid masih duduknya ada yang berantakan, ya, ada kemudian dia tidak mendengarkan gurunya, ya, atau bahkan dia membuat majelis sendiri ketika gurunya sedang melakukan sesuatu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini harusnya sudah selesai, bahwa adalah sebuah standar di antara kita bahwa setiap guru dia selalu memperhatikan kondisi perhatian seluruh murid. Nah, dan jangan melanjutkan kalau kemudian murid masih belum bisa fokus, ya, dengan adabnya, bukan sekadar dengan perhatiannya,
dengan cara duduknya, ya dan seterusnya. Ini penting sekali ya untuk diperhatikan dan juga menjadi sebuah standar kebiasaan daripada murid-murid sekolah adab yang dia terbiasa duduk dengan nikmat mendengarkan eh, pelajaran-pelajaran daripada gurunya. Ya. Yang ketiga, sebisa mungkin seorang guru itu selalu mendidik dalam kondisi suci. Jadi kalau dalam kondisi kemudian dia batal wudhunya, ya hendaknya dia bisa memperbaharui wudhu, ya sehingga kemudian dia melakukan pengadaban dalam kondisi yang lebih sempurna, ya dalam kondisi yang lebih sempurna. Berikutnya yang keempat adalah duduk menghadap kiblat. Nah ini tentu terjadi diskusi ya dalam hal ini ya. Jadi guru yang menghadap kiblat, bukan murid yang menghadap kiblat. Guru yang menghadap kiblat ini diutamakan. Nah, tergantung nanti juga kondisi ruangan ya dan seterusnya. Nah, tapi di antara adab yang juga diingatkan itu adalah agar guru duduk menghadap kiblat, otomatis murid membelakangi kiblat ya. Kemudian duduk dengan tenang, duduk dengan tenang supaya murid ikut merasakan ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, baru kemudian lakukan pengadaban. Kembali pada poin kedua, jangan mulai pengadaban sebelum posisi duduk daripada murid-murid kita itu posisi yang benar, pandangan matanya penuh harap perhatian, itu standar paling awal. Jangan biarkan murid belajar dalam kondisi yang dia tidak menyempurnakan cara wudhunya. Padahal duduk di hadapan guru itu adalah satu hal yang sangat ditekankan ya. Diutamakan menggunakan pakaian berwarna putih dan bersih. Nah, kalau di kita mungkin ada seragam ya. Nah, tapi secara umum pakaian putih itu digemari oleh para ulama untuk jadikan pakaian seorang guru. Kemudian hendaknya dia sholat 2 rakaat sebelum duduk, baik ketika akan duduk di masjid atau di luar masjid. Ya, pada intinya ketika dia sedang akan melakukan pengadaban, hendaknya dia memulai sholat 2 rakaat. Ya, dan itu salah satu tatawu amal tambahan yang kemudian mudah-mudahan bisa semakin memudahkan dirinya untuk dimudahkan lisannya supaya bermanfaat dalam setiap kalimat-kalimatnya. Diutamakan duduk dengan bersila atau bisa berlutut. Ya, nah alhamdulillah kita di kelas adab ini apa namanya tidak menggunakan kursi ya, tidak menggunakan kursi sehingga kemudian bisa duduk bersila. Nah, kemudian diupayakan murid yang datang ke tempat guru kecuali dalam tujuan-tujuan dakwah khusus. Nah, ini secara umum ya. Secara umum murid yang datang ke tempat guru, ya bukan guru yang datang ke tempat murid. Nah, nanti kita ada program ziarah suyuh ya, ziarah suyuh. Nah, jadi setiap sekolah, setiap cabang ya, supaya mengagendakan murid-murid datang ke rumah guru untuk silaturahim, ziarah suyuh ya, agar dijadwalkan. Kalau memang belum dilaksanakan, ini sudah bulan Februari, mungkin nanti ke kosannya Ustadz Adani ya, yang luas. Nanti Ustadz Adani bisa mengenalkan sama tetangga-tetangga yang ada di sekitar gitu kan. Ini murid-murid saya bisa ke rumah Ustadz Adib ya, atau bisa ke yang lain, atau bisa ke pondoknya Ustadz Ridwan gitu ya. Yang mereka silaturahim mengetahui di mana sih sebenarnya guru saya itu tinggal ya, khidmah dan seterusnya. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10 menyiapkan ruangan yang luas untuk majelis. Ya, nah, karena ruangan kita terbatas, alhamdulillah 10 murid itu serasa cukup ya untuk satu ruangan itu. Meskipun ada yang 12 murid ya dan ada yang 14 murid gitu ya. Tapi secara umum 10 murid, 12 murid, Masya Allah. Itulah kira-kira hal-hal yang diingatkan pada malam hari ini. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus betul-betul fokus dalam mengajar. Para muadib jangan bermain handphone di depan murid.
ya. Kalaupun ada sesuatu yang akan dilakukan di depan murid, agar sampaikan kepada murid, mohon izin ustazah mau menghubungi orang tua atau mau menghubungi kepala sekolah atau menghubungi apapun. Nah, jadi jangan dibiasakan ya, kalau bisa tidak dilakukan, guru tanpa diketahui apa tujuannya, kemudian bermain sama handphone di hadapan murid, ya itu akan menjadi presiden pembelajaran yang tidak baik. Nah, kemudian yang kedua, menjaga kedua mata dari mengalihkan pandangan tanpa adanya kepentingan. Jadi kita harus fokus tetap dengan murid-murid kita. Nah, kemudian duduk dalam kondisi bersuci, ya, duduk dalam kondisi bersuci. Kemudian duduk menghadap kiblat, cari kiblatnya ada di mana. Duduk dengan tenang, ya, diutamakan menggunakan pakaian berwarna putih. Biasakan sholat 2 rakaat, ya, bisa juga sholat duha di awal waktu atau yang lain. Kemudian diutamakan duduk dengan bersila. Diupayakan murid yang datang ke tempat guru, ini kondisi umum ya, secara umum, menyiapkan ruangan yang luas untuk majelis. Ini intinya adalah bagaimana murid itu tenang. Maka guru prinsip besarnya adalah hendaknya sebelum memulai pengadaban dia memilih duduk di titik di mana guru bisa dengan leluasa dan mudah mengamati seluruh kondisi murid-muridnya, ya, seluruh kondisi murid-muridnya. Jadi jangan sampai ada guru yang terhalangi dari pandangan murid-muridnya, khususnya yang berada di paling belakang sebelah kiri atau paling belakang sebelah kanan, gitu ya. Dia harus memilih posisi tempat duduk yang memang dia bisa melihat semuanya. Nah, kalau bisa bahkan dia duduk di atas bangku sehingga dia bisa melihat semuanya. Itu kalau muridnya banyak, sehingga dia bisa mengamati. Jadi perhatian kita pada fokus murid itu standar dasar. Nah, saya melihat masih ada 2-3 kelas yang murid dibiarkan ke distrak. Nah, ini bukan satu standar kita. Nah, baik, saya kira itu yang dapat Ana sampaikan. Ya, ada yang mau ditambahkan, disempurnakan oleh antum semuanya, silahkan, silahkan. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita beralih ke Saim Lampung. Ya, Saim Lampung. Mana nih? Ustadz Hafif. Seher, Ustadz Hafif? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Ustazah bagaimana? Um, Beliau masih di kampung halaman, Ustaz. Oh, berapa Jadi masih jaraknya itu? belum bisa. Perjalanan lumayan panjang, Ustaz. Bisa 1 malam ya kalau nggak salah, di Liwa. Oh, di mana Liwa ya? Iya, di Lampung Barat. Baik, baik. Eh, beliau, Beliau izin saya tadi minta tolong disampaikan ya. kalau Jadi belum bisa hadir. malam ini, insya Allah kita doakan ya untuk almarhumah, ibunda almarhum ya, ayah beliau, Dan almarhum ayah beliau yang wafat. Namanya kemarin siapa namanya? uh, Ayahanda Iskandar Hadi bin Iskandar Habibi, Iskandar Hadi. Iskandar Hadi. Ya, Iskandar Hadi bin 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 Ajong Ajong Mat At-Tabrun. Nobran ya. Eh, Iya. kita niatkan untuk roh daripada Iskandar Hadi bin Ajong Mat Tobran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, meluaskan kuburnya, menerangi kuburnya, ya, mengampuni dosa-dosanya, dan kelak kemudian dapat dikumpulkan bersama anak keturunannya di jannah.
ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan kepada ruh beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri wa azaban nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salam kami ya buat Ustazah. Nah, Ustaz. Ada yang mau disampaikan Ustaz Afif? Jazakumullah. Insyaallah cukup Ustaz. Kita minta doanya untuk Saim Lampung. Semoga bisa segera kembali untuk aktif beliau di pengadaban. Karena ya kita para muadib juga sekolah dari kepala sekolah dari kehadiran beliau. Kemudian di masa-masa cukup penting kita untuk pengadaan seminar Ustaz. Jadi kita minta doanya semoga Allah mudahkan segala urusan baik dari Saim Lampung maupun dari semuanya. Ustaz. Baik, insyaallah ya sirana walakum. Silakan Ustaz Supri. Baik, Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Wido dan juga kepada teman-teman semuanya muadib baik di Depok ataupun di Lampung, di Bekasi dan juga teman-teman lainnya di sekitarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semuanya dalam rangka pengadaban dan juga tentunya bisa menyempurnakan 10 adab guru tadi yang disampaikan adabul muallim. Demikian mari kita tutup agenda qiyam pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza in uridu illa al-islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, Ustaz Ridho hadir ya. Syafakallah ya, sedang sakit ya. Ustaz. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Ustaz ya. Amin. Jazakallah Ustaz. Ya, ya Allah.